Kata beliau rahimahullahu taala, fasal. Fasal ini adalah penjelasan syarat-syarat istifa. Itu tadi syarat qisasnya. Ya, kalau 4 syarat sudah terpenuhi, itu hukum qisas sudah boleh ditegakkan. Jelas ya? Sudah boleh ditegakkan. Jadi boleh dituntut qisas kalau 4 syarat itu tadi terpenuhi. Ya, dan dimaklumi tadi ya, kita sudah terangkan bahwa si wali, ya boleh aja dia memilih qisas dan boleh dia memilih dia. Nah, mesti dia mengqisas. Karena itu kalau terpenuhi 4 syarat qisas, boleh dia mengqisas. Kalau dia apa? Dia menuntut. Nah, sekarang andai kata dia menuntut qisas sudah. Diperiksa syarat qisas sudah terpenuhi, dia mau menuntut qisas. Ya. Berikutnya dia adalah ingin menyelenggarakan qisas. Dalam penyelenggaraan qisas itu ada syarat-syaratnya lagi. Jelas ya? Jadi kalau sudah wajib qisas, dalam penyelenggaraannya ada syarat-syaratnya. Nah, ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau rahimahullah, wa yushtaratu li jawazi istifaihi syurutun salasah. Disyaratkan dalam pembolehan penyelenggaraan qisas 3 syarat. Ini diglobalkan oleh Ibnu Qudamah, 3 syarat pembolehan penyelenggaraan qisas. Ya, ada 3. Ahaduha yang pertama, ya, bahwa pemilik hak qisas adalah seorang mukallaf. Ahaduha yakuna li mukallaf. Hak qisas itu adalah untuk siapa? Seorang mukallaf. Iya. Ini yang pertama, dia balik dan apa? Akil. Ya. Jadi diharuskan dia milik seorang apa? Seorang mukallaf. Ya. Dia balik, kemudian apa? Akil. Nah, karena istifa memenuhi ya, penyelenggaraan qisas ini hak ya, bentuknya wilayah, kekuasaan. Ya, dan disyaratkan harus ada akal dan harus ada bulugh. Ya, Allah berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl." Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan dia zalimi, kami telah menjadikan untuk walinya kekuasaan. Maka tidak boleh dia melampaui batas dalam membunuh. Baik. Dan anak kecil dan orang yang tidak waras ini tidak ada wilayah terhadapnya. Karena itu disyaratkan ini hak terhadap siapa? Hak terhadap seorang mukallaf. Iya. Hak terhadap seorang mukallaf. Nah. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam hak qisas itu yang berhak mengqisas, hak di dalam pelaksanaan qisas misalnya ada 5 orang. Jelas ya? Salah seorang darinya masih kecil, belum balik. Ya, belum balik. Maka anak kecil yang belum balik ini ditunggu sampai dewasa. Ditunggu sampai apa? Dewasa. Kalau dia sudah dewasa, barulah boleh qisas dia apa? Dilaksanakan, dia tentukan pilihannya. Karena itu disyaratkan dia harus mukallaf. Iya. Dan itulah yang terjadi di masa sekarang ini, banyak dari orang-orang yang sudah dijatuhkan hukum dia membunuh, harusnya diqisas dan masih dipenjara beberapa tahun. Ya, karena ada beberapa sebab menyebabkan dia dipenjara. Salah satunya, kadang ada wali dari keluarga yang akan mengqisas yang masih kecil, ditunggu sampai dia apa? Ditunggu sampai dia balik. Ditunggu sampai dia balik. Ya, di dalam penungguan ini, maka orang yang bersangkutan tidak dibebaskan. Tidak dibebaskan. Tapi dia wajib untuk ditahan oleh pemerintah sehingga dia apa? Sehingga penuntut darah itu semuanya balik. Ya, kalau mereka semuanya sudah balik, terpenuhi sudah sebagai mukallaf, maka di sini baru dilaksanakan hukum qisas tersebut. Kalau mereka memintanya. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah yang kedua, syarat yang kedua, adanya kesepakatan seluruh pemilik hak untuk menyelenggarakan qisas. Kata beliau, "Tsani ittifaqu jami'il mustahiqqin 'ala istifaihi." Semua orang yang berhak untuk dari walinya menuntut untuk melakukan qisas. Iya. Jelas ya?
Kata beliau, fa illam ya'dan fihi ba'dhum aw kana fihim ghaibun lam yajuz istifa'uhu. Kalau misalnya sebagiannya tidak mengizinkan, misalnya ada 5 orang ya. Ya, penuntut pemilik hak qisas ada berapa? 5 orang. Ya, ternyata dari 5 orang ini semuanya setuju di qisas kecuali 1 orang. Maka ini menggugurkan apa? Menggugurkan hukum qisas. Ya, karena 1 orang yang apa? Tidak setuju. Jadi harus semuanya setuju. Kalau semuanya setuju diselenggarakan qisas, diselenggarakan. Tapi kalau ada 1 yang tidak setuju, gugur. Ya, penyelenggaraan qisas tersebut. Demikian pula kalau sebagiannya gaib, ada yang tidak hadir. Ya, ada yang tidak hadir misalnya. Maka ini gugur ya penyelenggaraannya. Baik. Demikian pula tadi kalau misalnya ada anak kecilnya ditunggu sampai dia balik. Ya, sebab dia ketika masih kecil belum diketahui dia setuju atau tidak. Dia setuju atau tidak, maka ditunggu sampai dia balik. Ketika dia balik, baru dia berpikir sendiri. Ini dia ingin qisas atau tidak? Dia ingin qisas atau tidak? Kalau dia gugurkan qisas, dia ingin dia misalnya, maka diberi dia. Gugur qisas itu. Jelas ya? Kemudian kata beliau, fa in istawfahu ba'dhum fala qisas 'alaihi. Ya. Kalau ternyata misalnya sebagian dari pemilik hak itu melakukan qisas, ya, tanpa seizin yang lainnya, maka tidak ada qisas terhadapnya. Iya, tidak ada qisas terhadapnya. Tadi ada kalimat yang belum dibaca ya di atas ya. Saya lewati kayaknya. Saya baca ulang ya dari awal. Ahaduha ayakuna li mukallaf. Syarat pertama harus mukallaf. Fa in kana li ghairihi aw lahu fihi haqq wa in qalla lam yajuz istifa'uhu. Ya. Kalau hal tersebut untuk selain mukallaf, ya, kalau dia misalnya tidak mukallaf, ini jelas ya, tidak ada qisas padanya, dan sudah kita terangkan. Aw lahu fihi haqq wa in qall, atau dia memiliki hak di dalamnya, ya walaupun sedikit, dia memiliki hak di dalamnya walaupun sedikit. Iya. Lam yajuz istifa'uhu. Maka tidak boleh dilakukan istifa. Jadi yang jelas sekarang ada mukallaf. Tidak ada selain mukallaf yang memiliki hak walaupun sedikit. Seperti tadi misalnya kalau ahli warisnya ternyata masih ada yang kecil. Dia pemilik hak walaupun sedikit haknya. Ya, tapi tetap ya tidak boleh dilakukan qisas sebelum dia dewasa. Nah, kemudian kata beliau, wa in istawfa ghairul mukallaf haqqahu bi nafsihi ajza'a dalika. Ya. Kalau misalnya selain mukallaf, ya, anak kecil misalnya, anggaplah misalnya dia anak kecil, dia mengambil haknya. Nah, dia lakukan, kemudian dia bunuh. Dia masih kecil ya, dia bunuh orang yang membunuh keluarganya yang terbunuh misalnya, dia tuntut darahnya, dia lakukan qisas. Kata Ibnu Qudamah, ajza'a dalika. Hal tersebut adalah boleh. Jadi sekarang ada orang yang meninggal, ada orang yang membunuh ya. Iya. Dan yang terbunuh meninggalkan 5 ahli waris yang berhak untuk menuntut darah. Ya. Salah satu darinya belum mukallaf, sebab dia masih kecil. Iya. Masih kecil. Ternyata anak kecil ini dia yang membunuh. Ya, melakukan qisas. Maka ini diperbolehkan, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik. Kemudian yang kedua, disyaratkan harus sepakat semua pemilik hak untuk menyelenggarakan qisas. Iya. Jadi kalau misalnya sebagian saja yang menyelenggarakan, ya, terjadi pembunuhan, maka orang yang membunuhnya ini tidak ada qisas terhadapnya. Ya, tidak ada qisas terhadapnya. Sebab dia sudah sudah mengambil
sesuatu yang diizinkan baginya. Hanya saja kata Ibnu Qudamah walihi baqiyatu diyatihi, dan dia wajib untuk membayar kelebihan dari diyahnya. Nah, kalau misalnya terjadi ada yang membunuh misalnya, anggap 5 orang ada 5 orang. 2 orang misalnya tidak setuju dibunuh, 3 orang setuju untuk dikisas. Ternyata 3 orang ini membunuhnya, tetap melakukan kisas tanpa 2 orang. Maka ini kata Ibnu Qudamah tidak ada kisas terhadap mereka. Hanya saja diyahnya nanti, karena 2 orang menuntut dia, ini nanti dibayar oleh 3 orang. Ya, sebab dia menyebabkan dia itu hilang. Dia menyebabkannya. Dia tersebut hilang. Baik. Kemudian kata beliau, wali syurakaihi haqquhum fi tarikatil jani. Dan bagi syurakanya di dalam hal tersebut hak pada harta peninggalan orang yang melakukan jinayah tersebut. Ini sama ya seperti yang kita terangkan tadi, bahwa apabila sebagian dari si pewaris sudah membunuh, maka tanpa seizin orang-orang yang lainnya yang berhak mendapatkan hak qisas itu, maka tidak ada kewajiban qisas terhadapnya. Hanya saja dia wajib untuk membayar diyah tersebut. Karena harusnya qisas hak bersyarikat, dia telantarkan hak orang lain. Nah, dan kalau misalnya sebagian dari mereka ada yang menghendaki dia, maka itu boleh diambil dari peninggalan orang yang melakukan jinayah, si pembunuh itu. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yastahiqqul qisas kullu man yarithul mal ala qadri mawarithihim. Dan qisas itu berhak untuk didapatkan oleh setiap orang yang mewarisi harta sesuai dengan kadar warisan mereka. Sesuai dengan kadar warisan mereka. Nah, ini sudah berlalu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila lahu qatil, fa ahluhu baina sirataini. Imma yaqtulu wa imma ya'khudul aql." Siapa yang dibunuh untuknya, siapa yang terbunuh dari keluarganya, maka ahlinya berhak memilih 2 hal. Nah, di sini dikatakan ahlinya, menunjukkan bahwa ahli dari orang yang terbunuh, ahli warisnya itu berhak untuk mendapatkan hal ini. Jadi kalau mereka meminta qisas, semuanya berhak di dalam pelaksanaan qisas tersebut sesuai dengan tingkat dan keberhakan mereka di dalam warisan. Demikian pula kalau misalnya mereka meminta diyah, nanti pembagian berapa diyahnya itu sesuai dengan kadar warisannya masing-masing. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat penyelenggaraan qisas, keamanan dari hal melampaui batas saat penyelenggaraan qisas tersebut. Kata Ibnu Qudamah as-salif, al-aman min at-ta'addi bil istifa. Ada keamanan di dalam penyelenggaraan. Kasih contoh di sini Ibnu Qudamah, kata beliau, "Kalau kana al-jani hamilan lam yajuz istifa'ul qisas minha fi nafsin wala jurhin wala istifa'u haddin minha hatta tada'a waladaha wa istaghna anha." Kata beliau, andai kata orang yang melakukan jinayah adalah seorang perempuan yang hamil, maka tidak boleh dikisas terhadapnya. Jadi kalau misalnya perempuan yang membunuh dia hamil, maka qisas tidak boleh dilakukan terhadap siapa? Perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh. Baik, tidak boleh dikisas pada dirinya sendiri atau melukainya. Ataupun menegakkan had sampai perempuan ini melahirkan. Dan si anak tidak perlu lagi kepada ibunya. Jadi sampai melahirkan dan dia susui anaknya selama 2 tahun. Sampai anaknya tersebut tidak perlu lagi kepada ibunya.
Tidak perlu lagi kepada ibunya. Jadi kalau sudah terpenuhi ini, ya tidak ada lagi bahaya di dalam penegakannya, maka di sini bolehlah kisos itu dilakukan. Jadi sekali lagi penyelenggaraan kisos itu disyaratkan berapa? 3 syarat. Nah, yang pertama pemilik hak kisos adalah seorang mukallaf. Dan syarat yang kedua ada kesepakatan oleh seluruh pemilik hak untuk menyelenggarakan kisos. Kemudian yang ketiga aman ya dari adanya pelampauan batas saat penyelenggaraan kisos tersebut. Iya. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah ya menjelaskan fasal berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan gugurnya kisos.